Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Raharjo Sutomo dengan NIM 2411102444097 yang akan membawakan materi tentang rock forming mineral. Di sini ada garis besar presentasi ya. Yang pertama, pengertian rock forming mineral. Proses pembentukan rock forming mineral, deret bawaan, pengertian mineral dan contoh komposisi, kesimpulan dan penutup. Oke, sebelum melanjutkan apa sih itu RFM, saya akan menjabarkan ya, apa sih itu rock forming mineral. Rock forming mineral atau RFM merupakan mineral-mineral penyusun utama pada batuan. Dalam proses pendinginan magma tidak secara langsung membeku, akan tetapi mengalami penurunan temperatur secara bertahap sehingga menghasilkan mineral-mineral penyusun batuan. Di sini ada contoh mineralnya ya, olivin, kuarsa, dan kasiterit ya. Oke, next, proses pembentukan rock forming mineral. Di sini ada urutannya ya, ada 5 urutan. Yang pertama, proses magmatis. Terjadi di dapur magma dengan suhu lebih dari 600 derajat, di mana magma mengkristal lalu menjadi mineral biji dan silikat. Kedua, pegmatisme. Larutan magma dengan suhu 450-600 derajat membentuk batuan granit. Ketiga, pneumatolisis. Proses ini melibatkan akumulasi gas pada suhu 450-550 derajat, menghasilkan mineral melalui proses sublimasi. Keempat, hidrotermal. Mineral ini terbentuk dari larutan magma yang mengalami perubahan suhu dan tekanan, seringkali dalam rongga batuan. Kelima, sedimenter. Endapan mineral terbentuk dari pelapukan dan pengendapan. Nah, ini prosesnya ya, sebelum terjadinya bentukan RFM. Oke, lanjut. Deret bawaan. Nah, ini deret bawaan yang ada pada gambar itu, yang dimana olivin dari titik yang paling suhu lebih tinggi ya ke suhu lebih rendah yang kuarsa. Oke, saya akan menjelaskan apa sih itu deret reaksi bawaan. Deret reaksi bawaan adalah urutan pembentukan mineral dari magma yang didinginkan yang diorganisir berdasarkan suhu kristalisasi mineral tersebut. Deret ini pertama kali diusulkan oleh Norman L. Bowen, seorang geologis Kanada pada awal tahun 1900-an. Oke, next. Sebelum melanjutkan materi ya, sini akan saya membawakan beberapa pengertian mineral dan komposisi. Yang pertama ada kuarsa atau kuartas. Kuarsa adalah salah satu mineral yang paling umum ditemukan di kerak bumi. Kuarsa termasuk kelompok mineral silikat dengan formula kimia SiO2 atau silikon dioksida. Mineral ini bersifat keras, memiliki tingkat kekerasan 7 pada skala Mohs, transparan hingga translucent, serta seringkali berwarna bening, putih, atau keabu-abuan. Nah, itu ada contoh mineral kuarsa ya, 4 contoh mineralnya serta komposisi kimianya. Oke, next. Plagioklas. Plagioklas adalah salah satu kelompok mineral feldspar, yaitu kelompok mineral silikat yang merupakan komponen utama dalam pembentukan batuan beku dan metamorf. Oke, next. K-feldspar. K-feldspar atau kalsium feldspar adalah salah satu jenis mineral dalam kelompok feldspar yang merupakan salah satu kelompok mineral pembentuk batuan paling umum di kerak bumi. Nama K-feldspar sendiri mengacu pada kandungan kalium atau K dalam struktur mineralnya. Nah, itu ada batuannya ya, serta komposisi mineral dari K-feldspar tersebut. Oke, next. Biotit. Biotit adalah salah satu mineral silikat yang termasuk dalam kelompok mica. Mineral ini dikenal karena kilapnya yang seperti kaca dan mudah melupas menjadi lembaran tipis. Nama biotit berasal dari nama fisikawan Prancis Jean-Baptiste Biotit yang pelajari sifat-sifat optiknya. Muscovite. Muscovite adalah salah satu mineral dalam kelompok mica yang dikenal karena sifatnya yang mudah terbelah menjadi lembaran tipis, transparan, dan fleksibel. Nama Muscovite sendiri berasal dari istilah Muscovy glass, karena pada masa lalu mineral ini digunakan sebagai pengganti kaca di Rusia.
Nah, itu ada contoh mineral muskovit serta komposisi mineralnya ya. Oke, next. Piroxen. Piroxen adalah kelompok mineral silikat yang kaya akan kalsium, magnesium, dan besi. Mineral ini umumnya ditemukan dalam batuan beku dan ditemukan dalam metamorf ya, serta memiliki peran penting dalam pembentukan kerak dan mantel bumi. Nama piroxil sendiri berasal dari bahasa Yunani piro atau api ya, dan xenos asing, karena awalnya dianggap sebagai pengotor dalam lava. Oke, next. Amfibol. Amfibol adalah kelompok mineral silikat dengan struktur rantai ganda double chain silikat yang mengandung kalsium, magnesium, besi, aluminium, dan ion hidroksil. Amfibol adalah komponen utama dalam banyak batuan beku dan metal serta memiliki sifat fisik yang membedakan dari kelompok piroxen lainnya. Oke, next. Olivine. Olivine adalah kelompok mineral silikat yang kaya akan magnesium besi dengan rumus kimia magnesium FeSiO4. Olivine merupakan salah satu mineral pertama yang mengkristal dari magma sehingga banyak ditemukan dalam batuan beku mafic dan ultramafic seperti basal, gabbro, dan rhyodite. Nama olivine sendiri berasal dari warnanya ya, yang khas yaitu hijau seperti zaitun atau olive. Nah, itu ada contoh mineralnya beserta komposisi ya, olivine tersebut ya. Oke, next. Oke, sebelum mengakhiri presentasi ya, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan penutup. Kesimpulan pertama, rock forming mineral atau RFM merupakan mineral utama yang menyusun batuan di kerak bumi. Kedua, mineral ini terbentuk melalui proses pendinginan magma bertahap sesuai urutan dalam seri reaksi Bowen. Ketiga, contoh mineral: kuarsa, plagioclase, feldspar, olivine, rhyodite, dan lainnya. Keempat, rock forming mineral sangat penting karena menentukan karakteristik batuan, membantu memahami sejarah geologi, dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Oke, sebelum penutupannya saya akan memberikan kata-kata penutup. Mineral pembentuk batuan beku bukan hanya menjadi penyusun dasar bumi, tetapi juga kunci untuk memahami perjalanan panjang geologi yang membentuk planet ini. Dengan mempelajari mineral ini, kita dapat mengenali sifat batuan, potensi ekonominya, dan bahkan sejarah bumi itu sendiri. Semoga pengetahuan yang telah dipaparkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.